Nah, jadi ketahuilah para jemaah bahwasanya kata Nabi, bermula manusia itu dalam keadaan tidur. Nah, jadi tiap-tiap orang yang tidur, jelas dia, tiap-tiap orang yang tidur tidak melihat. Tiap-tiap orang yang tidur itu tidak ingat, ya. Dan tiap-tiap orang yang tidur itu tidak mengenal. Itu otomatis para jemaah. Sama halnya orang tidur itu dengan orang mati. Maka tidur itu setengah daripada iktibar mati para jemaah. Ya, setengah daripada iktibar mati. Demikianlah artinya diriwayatkan atau dinyatakan oleh Nabi melalui hadisnya tadi, bahwa seluruh manusia ini dalam keadaan tidur yang amat panjang ataupun mati, ya, mati. Jadi siapa yang menidurkan kita, yang mematikan kita? Yang mematikan diri kita itu adalah wujud dunia, hawa nafsu itu. Itulah yang diitibarkan oleh Nabi, dunia itu adalah ular yang berbisa. Kemudian kita juga ditidurkan oleh hawa nafsu. Nah, jadi kita lihat perjalanan segala bentuk amal perbuatan manusia ini, ada 3 perkara. Ini amal orang hidup. 1 melihat, 2 mendengar, 3 berkata-kata. Inilah amal manusia di dunia atau di alam ini. Tetapi manusia itu apabila mati atau tidur, jelas dia tidak melakukan amal tadi, seperti melihat, mendengar, dan berkata. Ini bentuk lahiriah zuhir para jemaah. Kita kembali ke dalam para jemaah. Demikianlah hati batin itu. Jadi apabila hati tadi mati, jelas dia tidak beramal, tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata. Demikianlah hati tadi halnya dia dalam keadaan tidur tadi, maka hati itu tidak beramal. Nah, ternyata diri kita selama ini, hati tadi telah mati, telah tidur yang panjang tadi, sehingga sedikit pun kita tidak dapat, ya, beramal batin untuk sampai kepada Allah itu. Amal batin itu yang hakiki, yang sampai kepada Allah. Jadi dalam iktibar mati atau tidur para jemaah, hati tadi, maka kita menyaksikan seperti beramal, melihat, mendengar, dan berkata tadi. Lidah yang berkata-kata, telinga yang mendengar, kemudian mata yang melihat. Maka yang dilihat oleh mata kepala ini yang tidak sebenarnya, yang didengar oleh telinga kita ini yang tidak sebenarnya, dan yang dikatakan oleh lidah ini yang tidak sebenarnya. Itu maka ada itibar, lidah tidak bertulang, boleh mencela-mencela, ya, boleh dusta dan lain-lain. Itu makanya perkataan zuhir itu tidak sampai kepada wujud yang sebenarnya. Jadi batas itulah pendengaran kita, perkataan kita, dan penglihatan kita kepada tidak yang sebenarnya. Lalu setelah kita melihat dan menyaksikan yang tidak sebenarnya, kita lihat makhluk ini. Dia yang memberi, dia yang mengasihi, dia yang kuat, dia yang gagah, dia yang pintar. Ya. Ini pandangan mata kepala, penglihatan mata kepala, dan perkataan lidah yang zuhir, didengar oleh telinga. Lantas kita timbul meyakini, ya, meyakini makhluk itu dapat memberikan munafaat dan mudarat. Nah,
Sehingga apabila makhluk tadi dilihat baik, kita kenal dia baik, lantas kita memuji bagi makhluk itu. Tetapi apabila makhluk itu jahat, timbullah mencela. Nah, ini dosa-dosa besar semua. Jadi apabila tidak sembus kepada yang sebenarnya, inilah hukum syirik berlaku pada jemaah. Ya. Tidak sebatas itu para jemaah. Nanti apabila dilihat makhluk itu memang hebat, gagah, pintar, ya, kemudian baik, bukan sedikit manusia ini menghambakan diri, timbul cinta dan kasih kepada makhluk. Inilah hal yang dilarang oleh Allah para jemaah. Ya, sangat dilarang karena berhimpun sana kejahatan itu. Nah, disinilah para jemaah, dalam matan kajian kita malam hari ini, kita dituntun untuk menghidupkan atau menjagakan hati yang telah mati dan telah tidur panjang sesuai dengan umur kita masing-masing ini para jemaah. Inilah makanya diperintahkan suatu kewajiban menuntut ilmu. Seawal-awal ilmu yang dituntut itu ada ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid inilah yang menghidupkan hati yang mati tadi. Ilmu tauhid inilah yang menjagakan hati yang tidur tadi. Nah, sehingga para jemaah, apabila hati tadi sudah hidup atau sudah jaga dari tidur yang panjang, otomatis hati beramal, bekerja. Apa kerja hati? Sama dengan zuhir, melihat, mendengar, dan berkata. Inilah amal batin. Nah, salah satunya yang beramal tadi seperti Basyirat itu. Dengan ilmu tauhid dituntun para jamaah supaya kita menyaksikan, ya, Basyirat itu menembus. Dia melihat yang sebenarnya. Kalau mata kepala melihat yang tidak sebenarnya. Jadi tatkala melihat yang tidak sebenarnya, hati mati tadi, hati tidur tadi, diyakini sebenarnya. Inilah waham itu, wujud mimpi itu. Ya. Yang tidak sebenarnya kita yakin percaya itu sebenarnya. Inilah waham. Atau seperti keadaan mimpi. Jadi sewaktu mimpi itu kita yakin dan percaya betul-betul terjadi. Setelah jaga, Masya Allah, kita mimpi. Baru kita percaya bahwa mimpi tidak sebenarnya. Demikianlah kita ini tidak dijagakan dengan ilmu tauhid. Setelah jaga, Masya Allah, ternyata selama ini saya hidup di dalam tidak sebenarnya, meyakini yang tidak sebenarnya. Inilah waham, perjalanan hawa nafsu yang menipu itu. Nah, jadi dengan nurul tauhid ini dikaji para jemaah, sehingga ilmu tauhid ini menghidupkan kembali hati-hati manusia yang mati, menjagakan kembali hati-hati manusia yang tidur panjang tadi, sehingga hati tadi beramal. Salah satu amalnya menyaksikan, memandang, melihat, ya, yang disebut Basyirat itu menyaksikan di alam diri kita ini maupun di luar diri kita ini tiada lain zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Setelah kita saksikan para jamaah, terus melalui musyahadah syuhud kita itu, kita saksikan kegagahan zat sifat af'al Allah. Laju timbul kita takut. Kita saksikan kekuasaan Allah yang tiada tandingnya. Laju merasa lemah gitu. Kita saksikan betapa sempurnanya ilmu Allah meliputi sekalian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, antara barang keduanya serta dengan isi-isinya, dan juga di alam-alam yang lain. Timbullah suatu kebodohan, ya kan? Kemudian timbul
dari penyaksian Tuhan yang sangat mengerasi, ya, sangat gagah Tuhan itu, sangat mulia, timbul merasa hina kita. Inilah hukum panak berlaku. Laju binasa wujud kita dari merasa kuasa, merasa kuat, merasa hebat, merasa berilmu, merasa mulia, turun. Sebelum menyaksikan dan mengenal zat sifat apa buat, manusia belum akan demikian. Tetap sombong dan takabur. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.